Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Pancasila dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme. A pengantar. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, globalisasi dan multikulturalisme adalah dua fenomena penting pada abad ke-21. Globalisasi membawa keterhubungan dunia melalui teknologi, ekonomi, dan arus informasi. Sementara itu, multikulturalisme menekankan pada pengakuan serta penghargaan terhadap keragaman budaya. Dalam situasi seperti ini, Pancasila berfungsi sebagai falsafah hidup sekaligus filter ideologi agar bangsa Indonesia mampu berinteraksi secara global tanpa kehilangan jati dirinya. B. Hakikat globalisasi. Definisi, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Ciri utama, keterbukaan informasi, perdagangan bebas, pergerakan modal, migrasi manusia, dan pertukaran budaya. Dampak positif, percepatan teknologi, peluang kerja global, pertukaran ilmu pengetahuan. Dampak negatif, penetrasi ideologi asing, konsumerisme, krisis identitas, ketimpangan ekonomi. Contoh nyata, ketika saudara bisa membeli produk dari Korea Selatan melalui aplikasi daring hanya dalam hitungan hari, itu adalah wujud globalisasi. Namun ketika pola konsumsi berubah hanya mengikuti tren tanpa mempertimbangkan budaya dan kemampuan ekonomi sendiri, disitulah ancaman krisis identitas muncul. C. Hakikat multikulturalisme. Definisi, suatu pandangan hidup yang menekankan pada pengakuan, penerimaan, dan penghargaan terhadap keragaman etnis, agama, bahasa, budaya, dan identitas. Indonesia sebagai negara multikultural, lebih dari 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, serta beragam agama dan kepercayaan. Tantangan, potensi konflik horizontal, diskriminasi, dan radikalisme. Contoh nyata di Yogyakarta, kita melihat keraton dengan adat Jawa hidup berdampingan dengan kampung-kampung Tionghoa, komunitas Arab, bahkan kampung Kauman yang bernuansa Islami. Ini contoh multikulturalisme yang relatif damai. D. Relevansi Pancasila dalam era globalisasi. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa menjaga spiritualitas di tengah sekularisasi global. Contoh, maraknya gaya hidup hedonis yang mengesampingkan nilai agama dapat diimbangi dengan penguatan sila ke-1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menguatkan solidaritas kemanusiaan dalam isu global, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, maupun perubahan iklim. Contoh, mahasiswa Indonesia aktif dalam gerakan lingkungan internasional. Sila ketiga, persatuan Indonesia memperkokoh nasionalisme di tengah penetrasi budaya asing. Contoh, menjaga bahasa Indonesia di tengah dominasi bahasa asing dalam media sosial. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menawarkan demokrasi Pancasila sebagai alternatif dari liberalisme maupun otoritarianisme. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong sistem ekonomi kerakyatan di tengah kapitalisme global. E. Relevansi Pancasila dalam multikulturalisme. Pancasila adalah kontrak sosial bangsa Indonesia yang menyatukan perbedaan. Sila ke-1 menjamin kebebasan beragama tanpa memaksakan satu agama tertentu. Sila kedua menekankan perlakuan adil dan beradab pada semua etnis dan golongan. Sila ketiga menjadi perekat Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat mengajarkan resolusi konflik berbasis musyawarah. Sila kelima mendorong pemerataan pembangunan di semua daerah tanpa diskriminasi. Contoh, kebijakan beasiswa afirmasi untuk mahasiswa dari Papua adalah implementasi nyata sila kelima. F. Pancasila sebagai filter globalisasi. Filter budaya, menyerap nilai positif seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, menolak nilai negatif seperti hedonisme dan individualisme. Filter ideologi, menolak dominasi kapitalisme liberalisme maupun ekstremisme radikalisme. Filter ekonomi, memperjuangkan keadilan sosial di tengah persaingan global. J. Pancasila sebagai landasan multikultural Indonesia. Mengakui perbedaan. Perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan bangsa. Menjaga persatuan, keragaman dikelola dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun toleransi, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan penghargaan antaragama, etnis, dan budaya. Menjadi model global, Indonesia dapat menunjukkan pada dunia bahwa keberagaman bisa dikelola dengan baik melalui Pancasila. Contoh, Indonesia sering menjadi tuan rumah pertemuan lintas agama internasional yang menunjukkan praktik multikulturalisme di bawah payung Pancasila. Tantangan kontemporer. Pertama,
arus budaya asing yang mengikis nilai lokal. Kedua, ketidakadilan ekonomi global yang berdampak pada kesenjangan sosial. Ketiga, konflik identitas dan intoleransi di dalam negeri. Keempat, radikalisme transnasional yang mengancam persatuan. Kelima, disrupsi digital yang mempercepat perubahan gaya hidup generasi muda. Implikasi bagi mahasiswa. Mahasiswa harus menjadi generasi digital native yang berkarakter Pancasila. Mahasiswa menjadi agen toleransi di tengah keberagaman kampus. Mahasiswa mampu berpikir kritis menghadapi pengaruh ideologi asing. Mahasiswa berkontribusi dalam inovasi berbasis nilai gotong royong. Contoh, membuat aplikasi digital yang mendukung literasi budaya lokal adalah kontribusi nyata mahasiswa dalam era globalisasi. Dengan demikian, Pancasila dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme berfungsi sebagai penjaga identitas bangsa sekaligus jembatan interaksi global. Ia melindungi masyarakat dari dampak negatif globalisasi, tetapi tetap membuka diri terhadap perkembangan positif dunia. Dalam kerangka multikulturalisme, Pancasila adalah payung pemersatu yang memungkinkan bangsa Indonesia hidup damai di tengah keragaman. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.